Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yonanda Wahyu Fitri. Saya adalah guru Bahasa Indonesia MTSN 1 Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor NIM 202210631012 Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 9 dengan materi teks cerpen menggunakan model pembelajaran problem based learning. Video pembelajaran ini merupakan salah satu tagihan untuk unjuk kinerja pada perkuliahan PPG. Pembelajaran ini dilaksanakan pada MTSN 1 Kota Payakumbuh, Selasa 13 Desember tahun 2022, yang juga merupakan tempat pelaksanaan PPL Aksi 1 dan Aksi 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat? Sehat alhamdulillah. Sarapan? Sudah. Tempat duduk gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alifah, Chelsea Febriani, Hadir Bu. Nur Hafiza, Rohadatul Aisy. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah, kita lihat semangatnya ya. Nah, untuk pertemuan yang kemarin kita sudah melihat pengertian dari teks cerpen. Nah, pertemuan hari ini kita akan melihat bagaimana unsur-unsur dari sebuah teks cerpen. Nah, kemudian untuk tingkat lanjutannya, kamu akan Ibu lihat juga keterampilan membacakan teks cerpen. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Insya Allah siap. Cerpen. Yang kamu tahu cerpen itu apa dah? Cerita pendek, Bu. Ceritanya habis dalam sekali duduk. Ya? Benar? Suka baca cerpen? Suka. Beneran suka? Cerpen apa yang paling senang kamu baca? Kamu suka cerpen apa? Cerpen remaja. Kemudian? Cerpen yang lucu-lucu. Cerpen apa lagi? Cerpen ya, mungkin ada kisah cinta-cintanya gitu ya. Nah, jadi yang sedih juga, ya mengharukan kisahnya. Anak Ibu, jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik di cerpen, kemudian bagaimana cara pembacaan cerpen. Nah, kamu bisa lihat di depan, itu yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah siswa memiliki keterampilan membaca cerpen dengan benar. Kemudian memperhatikan tanda baca, intonasi, dan juga cara kaidah kebahasaan, cara membaca dengan sesuai. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita sudah nampak. Sebelum kita bisa membaca cerpen, tentu kita harus tahu dulu unsur-unsur cerpen itu apa. Kemudian indikator pencapaian tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi kalau kita sudah tahu tujuannya apa, tentu indikator keberhasilan kita juga harus tahu. Nah, yang pertama, siapa yang bisa baca? Indikator pencapaian tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu membaca cerita pendek dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang benar. 2. Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita pendek. 3. Siswa
siswa mampu dan percaya diri membaca cerpen dengan suara yang keras dan tegas. Iya, nah ada 3 indikator pencapaian. Ibu ada punya sebuah video, nah video pembacaan cerpen. Silakan kamu simak dulu. Nanti kita akan melihat bagaimana caranya dia membacakan sebuah cerpen. Di sebuah desa ada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Bisa kita lihat apa kira-kira tema dari ceritanya? Kasih sayang keluarga, kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Sesuai yang kita pelajari tadi, temanya 1. Kemudian kita masuk dulu untuk pengertian cerpen. Cerpen, yang kamu tahu, cerpen itu apa? Cerita pendek. Nah, secara fisik cerita ini hanya tidak lebih dari 10.000 kata. Ya, bagus sekali. Jadi cerita pendek ini kita baca dalam waktu yang singkat, kemudian ada juga bahasanya habis dibaca dalam sekali duduk. Nah, seperti di sana juga kamu bisa lihat, cerpen merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang satu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Kemudian terdiri dari satu inti kejadian, kemudian dikemas dengan cerita yang padat. Jadi dari satu inti kejadian tampaklah ceritanya tidak begitu panjang. Jadi hanya singkat saja. Peristiwanya terbatas, tidak panjang seperti halnya novel. Oke, selanjutnya ciri-ciri cerpen. Nah, ciri-ciri cerpen yang pertama itu adalah ceritanya fiktif atau rekaan. Apa maksudnya? Iya, ceritanya dari imajinasi. Nah, supaya kita bisa membaca seperti yang kamu lihat tadi, videonya bagus, ya, mengharukan sekali. Nah, bagaimana? Apa cara yang bisa kita pakai untuk bisa membacakan cerpen dengan baik? Nah, coba perhatikan ke depan. Langkah-langkah membaca cerpen dengan benar. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua, ya fokus pada satu aspek cerita. Maksudnya apa itu, Nak? Ceritanya cuma menceritakan satu kejadian. Iya. Kejadian itu disusun secara padat, jadi dalam cerita cerpen itu cuma ada satu alur yang menguasai jalan cerita. Iya, sama halnya peristiwa di dalam cerpen itu satu saja, tidak banyak peristiwa. Kalau di dalam novel biasanya itu kan menceritakan banyak peristiwa, satu kehidupan yang diceritakan. Nah, kalau cerpen dia hanya satu peristiwa. Misal, tokohnya itu adalah si A, seorang siswa. Nah, kemudian diceritakanlah kejadian bagaimana si A pulang sekolah, ketemu dengan teman lamanya, kemudian terlibat suatu pertengkaran, kemudian terjadi kecelakaan. Nah, misalnya ya. Nah, berarti itu hanya menceritakan satu babak saja. Babak apa itu? Ketika si tokoh pulang sekolah. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan pada masalah yang penting saja. Jadi hanya ambil satu masalah penting saja. Contohnya seperti tadi, mungkin sebuah kecelakaan. Nah, fokus ceritanya di kecelakaan saja. Kemudian yang keempat, ceritanya pendek, sudah pasti. Kemudian bisa dibaca habis dalam sekali duduk. Paham? Nah, kemudian yang kelima, tokoh yang ditampilkan terbatas, 1 sampai 3 orang saja. Nah, jadi mungkin satu tokoh utama, kemudian satu tokoh pendamping, atau mungkin 2 tokoh pendamping ya, 1 sampai 3 saja. Nah, sampai di situ untuk pengertian cerpennya dulu, kamu paham? Paham ya? Karena kita sudah mengulang kembali. Lanjut yang kedua, unsur-unsur cerpen. Kamu pernah dengar unsur intrinsik? Pernah ya? Ada berapa unsur intrinsik? 6. Ada 6 atau 7? 7? Ya, coba lihat unsur-unsur cerpen. Ada tuh? 7. Oke, yang pertama kita mengenal dengan unsur tema. Siapa yang bisa menjelaskan tema? Apa itu tema?
tema ini lebih kepada inti cerita. Nah, inti atau pusat cerita itu namanya tema. Kemudian yang kedua, ada juga namanya tokoh dan penokohan. Selanjutnya latar, ada gaya bahasa, ada amanat, ada sudut pandang, begitu juga dengan alur. Kita bahas satu-satu. Nah, latar adalah Tempat terjadinya peristiwa. tempat, hanya tempat, Tempat, waktu, iya. suasana. Tempat, waktu, dan suasana. Ada 3 keterangan di latar itu. Yang pertama latar tempat, berarti berhubungan dengan tempat kejadian. Nah, tempat-tempat apa saja yang meliputi sebuah cerita itu. Kemudian yang kedua ada waktu. Keterangannya bisa seandainya siang, bisa malam, bisa pagi, bisa sore. Ya, apa cara yang bisa kita pakai untuk bisa membacakan cerpen dengan baik? Nah, coba perhatikan ke depan. Langkah-langkah membaca cerpen dengan benar. Nah, coba lihat nomor 1-nya, nak. Nomor 1, bagaimana? Hilangkan rasa malu dan tak terulang. Hilangkan rasa malu. Nah, ini kesulitan yang pertama itu dulu. Hilangkan rasa malu dan tidak perlu takut. Jadi kita tampil di depan itu percaya diri ya, tidak dengan malu-malu. Meskipun diketawakan, tapi berusahalah nanti itu tidak diketawakan. Ya. Jadi yang pertama hilangkan malu dan ragu. Yang penting percaya diri. Nah, kemudian yang kedua, ucapkan salam sebelum dan sesudah membaca cerpen. Itu seperti biasa kita ke depan. Lanjut yang ketiga, ciptakan suasana hening dan tenang namun tidak membuatmu tegang. Nah, kemudian yang keempat, usahakan agar kamu bukan menghafal teks, melainkan mengerti dan memahami inti dari teks cerita tersebut. Jadi kita tidak hanya sekedar membaca saja, tapi kita paham, tapi kita menceritakan gitu. Jadi usahakan kamu jangan hanya menghafal saja. Itu maksudnya. Lanjut yang kelima, vokal, intonasi, suara harus tepat dan disesuaikan dengan keadaan yang digambarkan dalam cerita. Nah, ini dia. Lafal kita, intonasi kita, mimik kita. Jika seandainya cerita kita dalam cerita sedih, tentu Ekspresinya sedih. iya, ekspresi wajah kita juga sendu, sedih. Bagaimana intonasi kita? Penuh semangat? Nah, intonasi kita mungkin sedikit menurun. Setelah itu bagaimana dengan lafal kita? Pengucapan kita? Agak lambat. Tetap harus jelas. Tetap harus jelas. Namun Temponya. iya, temponya mungkin tidak begitu cepat ya. Nah, itu video contoh bagaimana membacakan sebuah cerpen. Nah, kamu simak ya. Amira Informatika yang beranggotakan Dalita Daerah Pilihan Salsabila, Fitri Aludia Putria, Isnagari Aludia, Katia Nukiati Putri, dan Mukari Rabu. Kami di sini akan membacakan salah satu cerpen dari anggota
menjadi beberapa kelompok. Nah, satu kelompoknya yang terdiri dari 5 orang ya. Oke, nanti Ibu akan membagikan masing-masing satu cerpen. Nah, cerpen ini akan kamu cari, kamu temukan unsur-unsur implisitnya, kemudian kamu persiapkan bagaimana kamu membaca ke depan. Nah, kegiatan ini akan terangkum dalam LKPD 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi tadi. Baiklah, saya akan membacakan unsur-unsur intrinsik dari cerpen yang berjudul Mona Lisa. Yang pertama, temanya adalah persahabatan dari paragraf 1 sampai paragraf 9 dengan alur maju. Lalu di tokoh dan penokohan ada Mona yang berwatak suka murung, lalu juga penuh curiga. Juga ada Lisa yang setia dan juga baik hati, dan Willy yang cuek. Pada latarnya di paragraf pertama di sekolah, di paragraf 4 halaman belakang sekolah, dan paragraf 7 rumah sakit. Sudut pandang yang ada pada cerpen ini, orang ketiga serba tahu, dan amanat yang dapat kita ambil adalah tidak menilai orang dari penampilan dan tidak menaruh curiga tanpa bukti, buruk sangka. Lalu gaya bahasanya adalah sehari-hari. Bahasa Indonesia sehari-hari. Oke. Silakan itu. Nah, saatnya kita Mona Lisa, karya Grace Paris. Cahaya matahari begitu bersinar pagi ini. Lisa, siswi SMA yang sedang terburu-buru ke sekolah, terlihat begitu bersemangat. Tetapi baru sampai di gerbang, terlihat mobil mewah terparkir, dan tak beberapa lama kemudian, seorang gadis turun sambil melapar. Kemudian didudukkan di kursi roda. Sambil tersenyum, Lisa menghampirinya. Mona, sapa Lisa. Dan gadis bernama Mona itu memegang tangan Lisa. Biar Lisa saja yang mengantarku, ucap Mona kepada pengasuhnya.
berdua melewati lorong sekolah menuju ke kelas. Sepanjang perjalanan, mereka menjadi bahan tontonan. Lisa dan Mona memang sudah lama bersahabat. Namun, keadaan Mona yang lumpuh karena sebuah kecelakaan tak membuat persahabatan mereka luntur. Bahkan, Lisa tetap senantiasa menemaninya. Di sekolah, hampir dikatakan mereka selalu bersama, bahkan mereka satu kelas. Layaknya saudara kandung karena Mona sendiri memang anak tunggal, sedangkan Lisa mempunyai seorang kakak tiri yang tidak tinggal bersamanya. Setiap akhir pekan, mereka saling mengunjungi, bermain dan belajar bersama. Namun, akhir-akhir ini, Mona merasa ada yang aneh dengan sikap Lisa. Bila ia berkunjung ke rumah Lisa, ia selalu tidak dapat menemui Lisa, karena menggunakan berbagai alasan. Suatu hari, saat pulang sekolah, Lisa dan Mona berjalan-jalan di halaman belakang sekolah. Nampak seorang pemuda yang merupakan kakak kelas mereka, bernama Billy. Untuk waktu yang lama, Mona tak berhenti menatap kepada pemuda itu. Billy memang terlihat jarang berada di sekolah karena terkenal dengan kenakalannya dan sering bolos. Tetapi anehnya, biarpun begitu, dia selalu mendapatkan nilai yang tinggi di ujiannya. Tunggu, ucap Mona saat Billy melewatinya. Ada apa? Ucap Billy datang. Oh, tidak. Gugup Mona dan Billy dengan cueknya terus berjalan. Sejak pertemuan itu, Mona selalu tampak ceria dan sering mengunjungi halaman belakang sekolah. Di sana, dia pun akhirnya bisa mengobrol dengan Billy. Melihat itu, Lisa sangat senang karena Mona yang selama ini ia kenal tidak begitu ceria. Sejak ia lumpuh, Lisa pun juga bisa bahagia mengamatinya dari kejauhan. Menurutnya, jika Mona bahagia, maka dirinya juga akan bahagia. Bahkan, ia tak ingin Mona sedih suatu hari nanti. Mona akhir-akhir ini sibuk dengan pertemuannya dengan Billy. Ia tak pernah melihat Lisa kecuali di dalam kelas. Merasa bersalah dengan sikapnya sendiri, Mona memutuskan mencari Lisa. Dan setelah mencari kemana-mana, kini ia harus dihadapkan dengan apa yang dilihatnya. Lisa sedang memeluk Billy. Namun, isak tangis Mona ternyata terdengar oleh Billy dan Lisa. Mona, itu enggak. Belum sempat Lisa menjelaskan, Mona telah pergi. Namun, karena terlalu sedih hati, dirinya tak tahu kemana harus berlari, dan ia pun keluar dari sekolah. Tiba-tiba, Mona malah tertabrak di jalan, dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Untuk beberapa hari, Mona mengalami koma, dan setelah sadar, dirinya melihat keluarganya dan Billy. Untuk apa kau di sini? Tanya Mona sinis kepada Billy. Lihat ini, Billy memberinya cermin. Apa maksudmu? Wajahmu tak apa-apa? Ucap Mona sambil bercermin. Mata. Dan ini dia titipkan untukmu. Ucap Billy keluar meninggalkan Mona dan keluarganya. Hai Mona, apa kamu baik-baik saja? Kuharap begitu. Aku minta maaf atas semuanya, bahkan untuk kenangan buruk yang kau lihat sebelum kecelakaan itu. Aku harap kau tak salah paham atas diriku dan Billy. Dia itu kakak tiriku yang belum pernah kau lihat. Aku hanya menyesal tak dapat menemuimu, tetapi aku dapat melihat dunia bersamamu. Salam Lisa, tulis Lisa di sepucuk surat itu. Mona menangis untuk membacanya, mengetahui bahwa Lisa selama ini mengidap sakit kanker dan selalu pergi berobat saat akhir pekan. Mata yang kiri dirinya pakai saat ini adalah milik Lisa. Sekian. Iya, tepuk tangan. Ya. Nah, luar biasa sekali pembacaan dari Hawa tadi. Nah, bagaimana? Ada kelompok yang ingin menanggapi? Silakan, kelompok yang menanggapi. Nah, kelompok yang ingin menanggapi. Kelompok berapa? Oke, kelompok beras. Silakan kelompok beras. Untuk lafalnya Berdiri dulu. Silakan berdiri. Nah. Untuk lafalnya sudah sesuai Bu, kemudian intonasinya juga sudah sesuai. Untuk mimiknya mungkin di saat sedih tadi kurang Bu, terus tanda bacanya sudah sesuai. Ya, terima kasih kelompok 2 ya. Ada 4 unsurnya tadi dilihat itu sudah sesuai ya. Sudah sangat bagus sekali, lafalnya jelas. Ya, betul jelas. Intonasinya juga sudah sesuai. Cuman ada di beberapa scene
sedih mungkin ya. Nah, ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Itu sudah sangat bagus. Untuk tanda baca juga sudah sangat bagus. Ya. Sekarang selesai satu kelompok. Silakan selanjutnya kelompok mana lagi yang akan tampil? Kelompok apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan membacakan unsur intrinsik dan juga cerpen. Ya, cerpennya berjudul Yang berjudul Persahabatan Sejati. Karya Ratna. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen Persahabatan Sejati. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema, mengandung tema persahabatan terdapat pada paragraf 1 dan 5. Unsur intrinsik yang kedua, alur, menggunakan alur maju, terdapat dalam semua paragraf. Unsur yang ketiga, tokoh dan penokohan, yaitu Aryo, Andi, Ana, dan Nindi, terdapat pada paragraf 1. Penokohannya Aris, wataknya perhatian dan penyayang. Andi, wataknya baik. Nindi, wataknya penyayang. Ana, wataknya penyabar. Unsur yang keempat, latar yang digunakan ada dua, latar tempat yaitu jurang dan latar waktu yaitu malam hari. Unsur yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah tokoh utama sebagai tokoh sampingan. Unsur yang keenam, amanat, yaitu jadilah sahabat yang sejati. Unsur yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan yaitu gaya bahasa Indonesia, gaya bahasa sehari-hari. Bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Oke, silakan sini. Nah, selanjutnya pembacaan cerpennya. Persahabatan Sejati, karya Ratna. Saat ini aku berada di kelas 3 SMP. Setiap hari kujalani bersama dengan ketiga sahabatku, yaitu Aris, Andi, dan Ana. Kita berempat sudah bersahabat sejak kecil. Suatu saat kami menulis surat perjanjian persahabatan di sebuah kertas yang dimasukkan ke dalam sebuah botol. Kemudian botol tersebut dikubur di bawah pohon, yang nantinya surat tersebut akan kami buka saat kami menerima hasil ujian kelulusan. Pembacaan teks cerpen oleh kelompok 4. Berdasarkan lafalnya sudah tepat, untuk intonasi masih kurang tepat, mimik juga masih kurang tepat, dan tanda baca sudah tepat. Sekian, terima kasih. Ada intonasi yang kurang tepat. Nah, mungkin di beberapa peristiwa intonasinya kurang sesuai ya. Ada sebuah peristiwa kesedihan, namun bahasa yang dibacakan oleh teman-teman tadi kurang sedih. Nah, itu untuk diperbaiki kembali. Oke, Nurul, paham ya? Ya, masih ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak? Sudah selesai? Baik, selesai untuk pembacaan cerpennya. Sampai saat ini, adakah yang kamu ragukan dalam hal membacakan cerpen? Tidak? Sudah paham? Bisa rasanya nanti membacakan cerpen? Bisa, apalagi cerpennya kita tulis sendiri ya? Nah, insya Allah bisa. Nah, jadi silakan kumpulkan tugas kelompoknya. Selesailah pembelajaran kita mengenai unsur intrinsik dan pembacaan cerpen. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita ini? Bisa, Wah? Oke. Kita dapat menemukan unsur intrinsik atau unsur yang membangun
cerpen, yang mana unsur itu merupakan unsur dari dalam sebuah cerita atau unsur pembangun sebuah cerita. Kemudian apa lagi kesimpulan kita? Yang kedua kita bisa membaca cerpen dengan baik dan benar. iya, kita telah mengetahui bagaimana cara membaca cerpen yang baik dan benar. Oke, dari 2 poin itu selesai sudah materi kita hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan alhamdulillah. Kemudian dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan pimpin doa ketua kelas. Siap cepat duduk, gerak. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.